Selamat datang kembali teman-teman netizen yang budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia, serta yang merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang telah menjadi viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Kita telah melewati 145.000 jumlah subscribers. What a great support, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang terus memberikan komentar-komentar positif di kolom komentar di setiap video yang saya upload. Memang Chelsea vs Leeds United bukanlah big match, tapi Chelsea vs Leeds United adalah sebuah pertandingan di mana bisa menentukan posisi Chelsea untuk sementara. Jika mereka menang, menentukan posisi sementara di mana, yakni di puncak atau peringkat nomor 1 untuk sementara. Dan dengan meraih kemenangan 3-1, maka Chelsea untuk sementara berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara English Premier League, sambil menunggu hasil dari Tottenham dan juga Liverpool yang akan bermain nanti. Ya, paling tidak ini adalah sebuah keberhasilan sementara yang patut jugalah dibanggakan oleh Frank Lampard dan juga tentunya para pendukung Chelsea, di mana di awal musim tentu ada begitu banyak keraguan dengan Frank Lampard dan juga dengan pemain-pemain baru yang telah bergabung. Kan cukup lama mereka butuhkan waktu untuk adaptasi atau penyesuaian. Tapi saya selalu konsisten bahwa Chelsea pertama perlu membenahi dulu lini pertahanan mereka. Dan saya selalu kritis bahwa Frank Lampard tidak memperhatikan hal tersebut musim lalu dan juga di awal musim ini. Tapi perlahan-lahan mulai membaik form Chelsea. Karena kenapa? Defense mulai lebih solid lagi. Mereka tidak banyak kemasukan gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Memang karena ada penjaga gawang baru, Mendy. Tapi selain itu saya kira defense juga sudah lumayan bagus. Paling tidak koordinasi di lini pertahanan ini sudah lebih rapi lagi. Para pemain Chelsea bisa bermain lebih agresif lagi. Nah, kalau dari catatan saya, total ya Chelsea belum terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir mereka. 16. Memang mereka ada kalah lawan Tottenham Hotspur di Piala Liga, tapi itu melalui adu penalti. Berarti dalam normal time Chelsea tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir mereka. Ini jumlah tidak terkalahkan yang cukup banyak. Ya, dan saya kira tidak salah ya jika untuk saat ini saya mengkategorikan Chelsea sebagai salah satu calon juara English Premier League musim ini. Salah satu, ya belum pasti. Bagaimana bisa pastinya nanti? Jika Frank Lampard dan juga tentu tim pelatih di Chelsea bisa menjaga kebugaran para pemain Chelsea, terutama para pemain inti. Dan Lampard juga harus lebih pintar lagi melakukan rotasi agar para pemain ini bisa terus tampil fresh dalam jadwal yang akan segera sangat padat. Dan Lampard sudah melakukan langkah itu di game sebelumnya lawan Sevilla ketika ia melakukan begitu banyak perombakan di starting lineup, tapi Chelsea masih bisa meraih kemenangan lawan Sevilla dengan skor telak. Ya, jadi artinya langkah Chelsea ini sudah mulai mereka tujukan untuk meraih sebuah gelar. Apakah itu nanti di UEFA Champions League, FA Cup, atau juga di English Premier League. Tapi saya kira tidak ada salahnya jika kita kategorikan Chelsea sekarang sebagai salah satu calon juara. Ya, bagaimana Chelsea menurunkan, ya Frank Lampard menurunkan para pemainnya di game lawan Leeds United ini. Tentu ia mengembalikan lagi pemain-pemain inti yang absen di game sebelumnya lawan Sevilla. Nah, kita juga perlu ya selalu untuk melihat starting lineup nih teman-teman, karena sangat penting ketika kita melihat starting lineup, kita juga bisa kira-kira menganalisa nih seperti apa sih pelatih ingin menerapkan strategi. Leeds juga bukanlah tim yang lemah ya, mereka juga baru menang away ke Everton. Mereka juga salah satu tim promosi yang banyak membeli pemain-pemain baru. Bielsa kita tahu adalah master tactician, ahli strategi, dan di game ini juga banyak memberikan kesulitan bagi Chelsea. Bahkan saya kira dari ball possession memang Leeds lebih unggul, tapi dari efektivitas memang Chelsea jelas mematikan dalam game ini. Mendy, Zouma, dan Silva ini duet yang memang sepertinya jadi inti ya bagi Frank Lampard di lini pertahanan. James Chilwell ini yang selalu saya jelaskan bahwa ini dua fullback yang saya bilang terbaik bagi Chelsea. Ya, bahwasannya James kapan-kapan terlambat turun ke belakang, tapi dalam urusan memberikan support untuk serangan dan dalam agresivitas ya pemain yang bagus. Chilwell juga sama. Oke, Havertz comeback ke starting lineup di English Premier League. Kante, Mount cukup baik. Ziyech, Giroud, dan juga Werner. Bagaimana dengan Leeds? Leeds menurunkan top scorer mereka, Bamford. Ya, kemudian kita tahu ada Klich, ada Phillips, ada Dallas, Rafinha, pemain yang berbahaya. Ada juga Harrison. Dan di belakang nih Cooper, Koch, dan penjaga gawang
Messier ya. Memang ini kita lihat formasi Leeds ini cukup unik nih teman-teman. 4-4-1-1. Artinya pada saat melakukan transisi serangan balik, mereka akan sangat berbahaya karena mereka bisa mengandalkan 4 pemain sekaligus. Dan trupas mereka ini adalah salah satu yang terbaik yang saya perhatikan di English Premier League selain trupas dari Liverpool. Dan juga kita tahu efektivitas Leeds United di lini depan juga pantas diperhitungkan. Oke, from the lineup terlihat jelas kedua tim akan mengandalkan sepak bola menyerang, terutama Chelsea. Karena kalau kita lihat di lini tengah, ya Havertz dan juga Mount adalah dua pemain yang akan lebih banyak melakukan serangan. Kante hanya satu pemain yang akan melakukan recovery di lini tengah. Dari Leeds, kita lihat Phillips, Dallas, Rafinha, dan juga Harrison. Ini 4 pemain yang akan diandalkan untuk memulai sebuah transisi cepat, apakah itu dari bertahan ke menyerang atau fast break dengan cepat memberikan passing ke depan. Dan kita tahu dengan jalannya pertandingan di awal-awal memang Chelsea banyak mendapatkan peluang. Ada Ziyech hampir mencetak gol, ada Giroud hampir mencetak gol dari corner. Tapi akhirnya yang bisa membuka skor adalah Leeds United ketika memang ada umpan dari Phillips yang membuka pertahanan dari Chelsea pada saat Zouma sedikit terlambat untuk membaca umpan yang dilepaskan oleh Phillips, dan itu adalah umpan bypass namanya ya teman-teman ya. Jadi memang itu membuka ruang pertahanan dari Chelsea dan sulit juga untuk diintercept oleh Zouma karena bolanya itu mengarah cukup jauh dari Zouma tapi ke ruang kosong yang disambut oleh Bamford. Bamford melakukan finishing yang luar biasa. Setelah itu kita tahu berkali-kali Chelsea mendapatkan peluang, bahkan Werner saya kira seharusnya bisa mencetak gol. Memang Werner banyak ya lagi miss chances ya. Padahal pemain ini diandalkan juga untuk mencetak gol, tapi ia kembali tidak bermain dalam posisi sebagai natural striker. Ia bermain di penyerang sayap, efektif juga. Ia mencoba untuk mencetak gol dari corner tapi gagal. Kemudian akhirnya Giroud bisa menyamakan kedudukan. Lagi-lagi peran dari Ziyech, ia holding bola. Sebenarnya biasa Ziyech memberikan umpan langsung ke kotak penalti, tapi ia juga menunggu ada atau tidak support nih. Ternyata ada dari James, dan James ke tiang dekat memberikan umpan ke Giroud, dan Giroud bisa menyelesaikan umpan tersebut menjadi gol luar biasa. Gol pertama Giroud di English Premier League dan assist kedua James. Sebelumnya saya kira ia memberikan assist lawan Brighton ya. Lawan Brighton juga ia memberikan 1 assist bagi Chelsea. Dan kemudian tentu seiring berjalannya waktu, Chelsea terus melakukan penekanan walaupun mereka beberapa kali juga termakan counter attack dari Leeds. Ya, di game ini saya melihat bahwa Chelsea benar-benar ngotot ingin meraih kemenangan. Sehingga lini pertahanan beberapa kali terbuka untuk dieksploitasi oleh para pemain Leeds. Ini resiko besar yang diambil atau yang diputuskan oleh Lampard bahwa di game ini Chelsea perlu menyerang terus-menerus. Dan saya kira memang Lampard menetapkan strategi itu karena ia ingin Chelsea meraih kemenangan dan berada untuk sementara di posisi nomor 1 untuk sementara ya. Jadi jangan lupa saya sudah 3-4 kali ini mengatakan untuk sementara. Nah akhirnya Zouma bisa mencetak gol dari Mason Mount. Mason Mount memang berkali-kali mengambil tendangan penjuru ya, sepak pojok, dan Zouma bisa mencetak gol yang keempat padahal defender loh ya. Ini jadi jangan-jangan dia the next Ramos nih ya, kita tidak pernah tahu kan. Ia mencetak gol keempatnya musim ini, dan saya lihat bahwa pada saat Rodrigo masuk ia juga banyak memberikan ancaman bagi Chelsea, tapi memang sulit ya untuk bisa menembus pertahanan Chelsea ketika mereka sudah unggul. Nah ini taktik yang memang brilian dari Lampard. Ketika sudah unggul pasti Chelsea bermain lebih tertutup lagi. Nah kemudian pada saat memang saya suka nih Chelsea, pada saat mereka sudah unggul dan mereka akan lebih banyak mengandalkan umpan-umpan trupas dan juga mencoba untuk melakukan counter. Nah di sini saya lihat cerdas banget nih ketika Kovacic masuk untuk menggantikan Havertz, karena seperti yang saya selalu jelaskan, Kovacic ini juga bisa diandalkan untuk memberikan support dalam arti serangan dan juga bertahan. Pada saat Kovacic masuk, saya melihat bahwa pemain ini lebih memilih memberikan umpan ke temannya atau rekan yang dekat. Dan ia bisa memberikan sebuah true pass kepada Werner yang sebelumnya Werner miss sebuah chance ketika diberikan true pass oleh Giroud di mana di save oleh Meisler dan juga ada double save ya sepertinya oleh Meisler, dan kemudian ada peluang dari Mount yang terbuang dari rebound tersebut. Tapi kali ini Werner memutuskan untuk memberikan crossing atau untuk memberikan umpan kepada rekan yang lain yaitu Pulisic yang masuk menggantikan Ziyech sehingga skor bisa berubah menjadi 3-1 bagi Chelsea. Saya memang menjelaskan sedikit banyak proses terciptanya gol karena itu penting bagi teman-teman untuk memahami bagaimana tim yang bertanding mencetak gol seperti Leeds mengandalkan counter, Chelsea mengandalkan direct attacking di gol pertama, kemudian set piece di gol kedua, dan di ketiga adalah counter attack. Karena itu yang saya selalu tegaskan di setiap video saya tentang Chelsea, bahwa ketika Chelsea sudah unggul, pasti mereka akan bermain
rapat di tengah dan padat di belakang, atau padat di tengah dan rapat di belakang, ya vice versa lah ya. Pokoknya yang penting bermain tertutup, mengandalkan counter, karena mereka punya pemain-pemain yang skillful. Dan ada dua pergantian yang di sini yang memberikan impact luar biasa bagi Chelsea. Pulisic yang masuk dan juga Kovacic yang masuk. Pulisic mencetak gol, Kovacic memberikan umpan ke Werner. Ini kembali mengindikasikan bahwa Chelsea memiliki kedalaman skuad yang sudah bisa diandalkan. Tapi tetap saja kebugaran pemain perlu dijaga. Jadwal akan sangat amat padat. Saya kira setelah ini Chelsea akan lawan Everton ya. Nah, akan lawan Everton itu juga sebuah pertandingan yang berat. Memang sekarang mereka tidak perlu lagi fokus di UEFA Champions League, mereka akan lawan Krasnodar. Saya kira akan kembali dilakukan rotasi besar-besaran di line up oleh Frank Lampard. Tapi nanti lawan Everton, lagi-lagi saya kira jika Chelsea ingin tetap stay di atas, mereka perlu meraih kemenangan. Nah, bisa jadi nanti Lampard di game lawan Everton juga akan memulai game dengan inisiatif menyerang cepat, mencoba mencetak gol lebih awal. Memang beresiko seperti lawan Leeds, mereka tertinggal. Tapi itu adalah taktik yang saya kira menjadi patokan sementara bagi Frank Lampard. Tapi nanti ketika sudah mencetak gol, Chelsea bermain lebih tertutup lagi. So it's a really tactical game by Chelsea. Ya, kita lihat nanti bagaimana langkah Chelsea ke depannya. Tapi seperti yang saya selalu tegaskan, saya konsisten dan konsekuen dari awal. Chelsea perlu membenahi di lini pertahanan. Perlahan-lahan mereka sudah benahi. Chelsea perlu memberikan ruang lagi bagi para pemain asal Inggris di lini pertahanan. Itu dipertahankan oleh Frank Lampard. Dan saya selalu jelaskan, James adalah pemain yang sangat bisa diandalkan oleh Chelsea bersama juga dengan Chilwell. Lagi-lagi kedua pemain ini memberikan kontribusinya. James dalam assist, Chilwell dalam urusan bertahan, karena Chilwell tidak banyak mensupport serangan dari Chelsea. We wait for the next games of Chelsea. Thank you for watching. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa ramaikan, tapi jangan viralkan. No hate, only football. Salam sepak bola.